Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi mawala mabadu. Jumpa lagi di channel ngaji online mengkaji dan berbagi. Pada kesempatan kali ini kita berada di ngaji kelima, yaitu seputar ngaji nahu. Pada pembahasan kali ini adalah menentukan harakat terakhir dari fi'il amar. Setelah sebelumnya pada pertemuan ngaji keempat kita membahas masalah fi'il madhi, yaitu tentang mabninya fi'il madhi atau harakat terakhir dari fi'il madhi. Maka sekarang ini kita membahas fi'il yang mabni yang kedua, yakni fi'il amar. Namun sebelum kita memasuki tentang mabninya fi'il amar, perlu saya sampaikan bahwa ada beberapa macam istilah dari fi'il amar, yaitu amar hadir, yang kedua adalah amar ghaib. Amar hadir itu adalah fi'il amar yang asli yang akan kita bahas, sedangkan amar ghaib itu sebenarnya adalah fi'il mudhari yang dimasuki lam amar. Kenapa dikatakan amar ghaib? Karena di situ mempunyai makna perintah juga. Maka contoh dari fi'il amar ghaib misalnya, ini adalah fi'il mudhari namun dimasuki lam amar. Liyaf'ul, liyaf'ula, liyaf'ulu, litaf'ul, litaf'ula, liyaf'ulna. Itu ada 6. Kenapa dikatakan amar ghaib? Karena yang diperintah itu adalah ghaib, dia, baik 1 atau 2 atau 3, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Maka di sini kalau fi'il mudhari dimasuki lam amar, maka jadinya namanya amar ghaib. Karena yang diperintah itu tidak ada. Sedangkan fi'il amar yang asli itu namanya fi'il amar hadir. Kenapa dikatakan fi'il amar hadir? Karena yang diperintah ada di depan kita, yaitu kamu. Ketika kita memerintahkan misalnya pukullah, berarti yang disuruh itu ada di depan kita. Beda dengan fi'il amar, misalnya hendaklah dia memukul, hendaklah mereka memukul. Berarti yang diperintahkan itu adalah hanya bersifat anjuran. Seperti itu. Maka beda dengan fi'il madhi. Fi'il madhi itu macamnya ada 14. Namun kalau fi'il amar ini ada 6 saja yang asli. Sedangkan yang 6 yang untuk mempunyai makna gaib itu ada 6. Kemudian kemana yang 2? Yaitu mutakallim, baik itu mutakallim wahda maupun atau mutakallim al ghair, maka di situ tidak ada. Kenapa? Karena kita tidak mungkin menyuruh kepada diri kita sendiri atau menyuruh kepada kami atau menyuruh sebagian dari kita. Misalnya hendaklah kami memukul, atau hendaklah saya memukul, itu tidak bisa. Yang bisa diperintah itu adalah ghaib, itu pun hanya bersifat anjuran, dan mutakallim atau kamu atau kalian, itu sangat bisa untuk diperintah, dan itu aslinya dari fi'il amar. Maka selanjutnya adalah kita belajar masalah model mabni fi'il amar atau harakat terakhir dari fi'il amar. Ini sama dengan fi'il madhi. Kemarin fi'il madhi ada 3, maka fi'il amar juga ada 3 model. Yang pertama adalah sukun. Contoh, ini ada kata idrib. Maka perhatikan kita harakat terakhir, kita perhatikan harakat terakhirnya adalah ba. Di sini berharakat sukun. Maka disinilah yang dinamakan mabni sukun. Contoh lagi adalah iftah, kul. Ini semuanya mempunyai atau
huruf terakhirnya sukun. Ini yang dimaksud dengan mabni sukun. Kemudian yang kedua adalah membuang huruf illat. Contoh ikhsha, ud'u, irmi. Nah, di sini aslinya adalah huruf illat namun dibuang. Kemudian yang terakhir adalah membuang nun. Contohnya adalah idriba. Berarti ini asalnya adalah idribani, idribu, idribuna. Idribi asalnya adalah idribina. Maka selanjutnya adalah kita bertanya masalah alasan, yaitu kapan fi'il amar mabni sukun, kapan fi'il amar itu mabni membuang huruf illat, dan kapan fi'il amar itu mabni membuang huruf nun. Maka jawabannya adalah kita langsung ke contoh. Di sini ada macam-macam dari 3 model itu. Yang pertama adalah idrib. Ini adalah mabni sukun. Maka ini jawabannya adalah apabila sahih akhir. Kita perhatikan huruf ba. Di sini dikatakan sahih akhir. Kenapa? Karena huruf terakhirnya tidak berupa huruf illat. Huruf illat itu alif, waw, ya. Jadi di sini karena sahih maka mabninya adalah mabni sukun. Kemudian yang kedua adalah ikhsha, ud'u, irmi. Ini asalnya ikhsha, ud'u, irmi. Ini ada huruf illat semua. Ini huruf illat alif, waw, dan ya. Kapan itu terjadi membuang huruf illat tersebut? Apabila mu'tal akhir, yaitu huruf terakhirnya terdiri dari huruf illat. Maka kalau fi'il amar terdiri dari huruf illat, maka huruf illatnya harus dibuang. Terus kemudian yang terakhir adalah idriba, idribu, idribi. Ini ada huruf nun yang dibuang, yaitu apabila fi'il amar bertemu dengan alif tasniyah, waw jama', ya mufrad muannas muhatabah. Kapan bertemu? Bertemu fi'il amar dengan alif tasniyah apabila yang diperintah adalah 2 orang. Dan kapan fi'il amar tersebut bertemu dengan waw? Yaitu apabila fi'il amar atau apabila yang diperintah banyak orang, kalian misalnya yang diperintah. Kemudian idribi apabila yang diperintah itu adalah perempuan. Jadi itulah para sahabat-sahabat tentang macam-macam dan alasan kapan fi'il amar itu mabni sukun, mabni dengan membuang huruf illat, dan mabni dengan membuang huruf nun. Di sini sudah ada beberapa contoh yang sangat lengkap dari model fi'il amar. Pertama, di sini ada contoh yang sahih. Maka model yang sahih, kalau yang mufrad artinya tidak bertemu dengan alif tasniyah, waw jama' dan ya muannas muhatabah, maka di sini sukun. Kenapa sukun? Karena ini adalah sahih akhir. Maka juga ketika bertemu dengan nun niswah, di sini karena tidak termasuk alif tasniyah, waw jama' dan ya mufrad muannas muhatabah, maka hukumnya juga mabni sukun. Kemudian kalau dilihat dari contoh yang mu'tal, misalnya isya, ini adalah mu'tal alif, maka dibuang huruf illatnya, huruf alifnya, alif layyinah dibuang. Kemudian ketika tasniyah, maka nunnya yang dibuang. Begitu juga dengan yang jama' dan ya mufrad muannas muhatabah, maka yang dibuang adalah nun. Maka di sini ternyata ketika berupa jama' atau bertemu dengan nun niswah, maka maka huruf illatnya dikembalikan lagi. Jadi di sini mabni sukun lagi. Begitu juga mu'tal waw. Ini bisa sama hukumnya atau sama dengan yang ikhsha, karena sama-sama terdiri dari huruf illat. Ini terdiri dari huruf illat waw, yang dibuang adalah wawnya, ud'u asalnya. Begitu juga dengan irmi. Irmi dibuang ya-nya, tasniyah, jama', ya mufrad muannas muhatabah, dibuang nunnya. Irmaina dikembalikan lagi. Ya, itulah contoh lengkap dari model fi'il amar. Maka kalau kita praktek dari contoh fi'il mabni fi'il amar,
kita banyak menemukan dalam Al-Quran contoh dari fi'il amar. Ini saya sudah ambilkan beberapa contoh yang terdapat dalam Al-Quran. Misalnya dalam Al-Quran ada ayat walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini saya sudah kasih tanda merah. Di sini mabni sukun. Hab ini mabni sukun karena di sini adalah sahih. Begitu juga dengan ij'alna. Di sini mabni sukun juga. Ja'alah. Ini asalnya adalah haba, maka di situ huruf terakhirnya adalah ba, huruf terakhirnya adalah lam, dan itu sahih dan tidak bertemu dengan alif tasniyah, waw jamak dan ya mufrad muannas mu'tabah. Sedangkan yang kedua adalah lafaz ati, berikanlah. Nah, ini sekali lagi ini fi'il amar, namun oleh ulama dikatakan namanya fi'il du'a. Kenapa dikatakan fi'il du'a? Karena itu dalam rangka ta'addub atau berakhlak kepada Allah. Kalau dari bawah meminta kepada Allah itu bukan amar namanya, tetapi itu adalah du'a. Ati, berikanlah na kepada kami. Di sini ati di situ diambil dari kata ata. Fi'il madhi sulasi mujarrornya adalah ata. Kemudian ati itu sudah ikut wazan af'ala, jadi fi'il amalnya af'il. Ati itu ada ya-nya kemudian dibuang, maka ini yang dimaksud dengan membuang huruf ilat. Wahayyi di sini sahih, hayya yuhayyu hayyi, ini kebetulan terdiri dari sulasi mazid atau lebih dari 3 huruf, ikut wazan fa'ala yufa'ilu. Kemudian di sini membuang huruf ilat. Kenapa? Karena di sini yang diperintah 2 orang. Ini dalam Al-Qur'an, faqula lahu qawlan layyina. Ini yang diperintahkan oleh Allah adalah 2 orang, yaitu Nabi Musa dan Nabi Harun. Maka ini asalnya adalah kulani. Kulani. Seperti itu. Begitu juga yang ini, ya Maryam uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Lafaz uqnuti karena yang diperintahkan adalah perempuan. Ini ada ya mufrad muannas mu'tabah, ada nunnya maka dibuang nunnya. Wasjudi ini sama, warka'i sama juga. Jadi demikianlah tentang mabninya fi'il amar. Maka selanjutnya adalah mengenal tentang fi'il mudhari. Ini tentunya lebih banyak pembahasannya. Kenapa? Karena fi'il mudhari di sini nantinya ada yang mu'rab, ada yang mabni. Maka ketika bicara mu'rab itu juga lebih banyak, sedangkan apabila bicara dengan yang mabni, fi'il mudhari itu lebih sedikit. Mungkin itu saja yang dapat kita bahas pada kesempatan kelima ini. Mudah-mudahan kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu pada ngaji ke-6. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.